anak terkasih, kembali lagi bersama saya, Ibu Veron. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan memaparkan materi syukur atas kemampuan dan keterbatasan diri. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik mampu memahami keberadaan dirinya dan orang di sekitarnya dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Yang kedua, anak-anak akan mendalami teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 dan ajaran gereja. Peserta didik mampu menyadari bahwa ia diciptakan secara unik dan istimewa dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Berikutnya, dengan merefleksikan kemampuan dan keterbatasan dirinya, peserta didik mampu membuat simbol diri dan menyusun doa syukur atas karunia Tuhan. Siapakah aku? Kita bisa lihat di sini ya. Seorang pelajar. Asal kita dari mana? Kalau di sini gambar ibu, yang di atas ini dari, anggap aja Indonesia, yang ini Afrika gitu ya. Nah ini. Kemudian ini ibu. Iya. Mari kita mengamati dan memperhatikan diri kita secara pribadi dari aspek fisik, bakat, materi, sifat-sifat, impian atau cita-cita yang ingin diraih, tuh ya. Dan kita juga merenung seandainya kita diciptakan sebagai benda atau binatang atau tumbuhan, sebenarnya ingin menjadi apa gitu kan. Dan buatlah simbol diri sesuai dengan gambar yang ingin dimunculkan dari pribadi masing-masing, serta sebutkan mengapa gambar itu dipilih atau benda itu dipilih. Nah, nanti juga kita mau mengamati dan memperhatikan sahabat yang ada di dekat kita secara fisik, bakat, materi maupun sifat-sifat. Lalu kita juga berusaha membuat kata bijak atau nasihat untuk teman kita itu. Nah, manusia merupakan karya seni teristimewa dari Tuhan. Yuk kita lihat keadaan fisik kita masing-masing. Dari segi mata, telinga, tangan, kaki, wajah, postur tubuh, dan seluruh anggota tubuh yang lengkap dan sehat walafiat. Betapa indahnya, betapa bersyukurnya kita. Lalu kita melihat kekayaan rohani yang ada di dalam diri kita. Mulai dari kemampuan anggota tubuh untuk berolahraga, tersenyum, menari, menyanyi, dan kepekaan panca indera. Kekayaan rohani lainnya, misalnya seperti berpikir, bercita-cita, mencintai, percaya, mengambil keputusan, bertindak bijaksana. Selanjutnya, mari kita lihat keunikan yang ada pada setiap pribadi lepas pribadi. Tinjauan dari segi jasmani, rohani, dan pengalaman hidup, ciri-ciri badan, warna kulit, jenis rambut, raut wajah, tanda fisik khusus, postur tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian kepandaian atau bakat dan sifat, pandai di bidang studi matematika misalnya, sejarah, atau pandai di bidang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terampil menari, pandai berolahraga, dan bisa bernyanyi, dan lain sebagainya. Kemudian keunikan berikutnya asal dari pengalaman tempat lahir kita, asal TK, SD, SMP, dan pengalaman khusus lainnya. Keunikan manusia dipengaruhi oleh sifat dan karakter kita, misalnya sifat ramah, sopan, santun, sabar, dewasa, bertanggung jawab, jujur, adil, setia, dan lain-lain.
Berdasarkan pengalaman juga mempengaruhi keunikan manusia. Misalnya ketika pengalaman di TK, di SD, SMP, bergaul dengan teman di lingkungan tempat tinggal, di kelompok belajar maupun di kelompok bermain. Dari segi silsilah keluarga, kita itu adalah anak dari ayah dan ibu, cucu dari nenek dan kakek, cicit dari buyut kita, dan seterusnya. Kelak kita juga setelah berkeluarga, kita akan melanjutkan keturunan itu hingga keturunan berikutnya. Begitulah seterusnya keturunan silsilah keluarga berlangsung hingga akhir zaman. Dari kodrat manusiawi, manusia melalui proses lahir, hidup, dan akan meninggal. Mengalami 3 dunia, yakni dunia kandungan, dunia fana, dan dunia akhirat surgawi. Manusia mengalami tahap perkembangan janin, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya meninggal. Menurut diambil dari ajaran sosial gereja, manusia itu adalah makhluk individual, memiliki karakteristik dan kekhasannya tersendiri yang tidak sama satu sama lain, sekaligus makhluk sosial yang sangat tergantung satu sama lain dalam perkembangannya, saling membutuhkan. Ajaran sosial gereja menekankan pentingnya penghargaan terhadap hidup manusia, sebab manusia adalah citra Allah. Mari kita sama-sama belajar dari kitab suci. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Kisah penciptaan manusia. Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari segumpal tanah dan menghembusi mereka dengan nafasnya sendiri, kemudian memberkatinya. Berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, hewan melata, dan seluruh bumi. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Aku akan memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala pepohonan yang akan menjadi bahan makanan bagimu. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita patut memaknai perbedaan itu sebagai keunikan atau kekhasan setiap pribadi manusia masing-masing. Dan justru dengan itu kita muncul sifat Tuhan dalam diri kita untuk saling membantu dan melengkapi, mencintai dan dicintai, prihatin dan peduli, bekerja sama, dan lain-lain. Melalui keunikan dan kekhasan itulah Tuhan mencintai dan mengasihi kita secara unik dan khas pula. Kita tidak punya hak dan kuasa untuk memperlakukan orang lain semena-mena, sebab kita semua ciptaan Tuhan dan Dia Maha tahu atas hidup matinya kita. Ungkapan syukur atas hidup dapat kita lakukan dengan menjaga dan memelihara hidup diri sendiri dan hubungan yang harmonis dengan sesama dan lingkungan sekitar. Kita semua dipanggil, diutus Tuhan untuk meneruskan kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Nya. Baik, anak-anak terkasih, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Tadi tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian, kita bersama-sama mendalami. Yang pertama, mengamati dan memperhatikan diri kita, dan dari segi fisik, bakat, materi, dan sifat-sifat, apa kekuatanku dan apa keterbatasanku. Dan kita juga akan mengamati dan memperhatikan sahabat di sebelah kita dari aspek fisik, bakat, materi, sifat. Lalu kita akan memberikan nasihat kepada mereka. Sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.